Hai movie lovers, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini Script Cinema akan membahas sebuah film yang berjudul Escape from Alcatraz yang dirilis pada tahun 1979. Film ini diangkat dari kisah nyata tentang pelarian 3 orang tahanan dari penjara Alcatraz pada tahun 1960. Kaburnya 3 orang ini menjadi heboh pada saat itu karena bagaimana tidak, penjara Alcatraz saat itu dikenal sebagai penjara yang paling aman di dunia dengan penjagaan maksimum. Nah, penasaran dengan kisahnya? Langsung saja check it out. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria sedang dikawal dalam sebuah kapal feri ke sebuah penjara yang terletak di sebuah pulau yang bernama Penjara Alcatraz. Pria ini merupakan tahanan baru yang dipenjara akibat kasus perampokan. Pria ini bernama Frank Morris. Penjara Alcatraz sendiri merupakan penjara yang sangat aman dengan penjagaan yang super ketat. Selain itu, letaknya di sebuah pulau menjadikan para tahanan berpikir 2 kali untuk melarikan diri. Setelah melalui pemeriksaan kesehatan, Morris kemudian dibawa ke sel tahanannya. Keesokan pagi, ia pun sarapan untuk pertama kalinya bersama para tahanan yang lain. Saat sementara makan, ia pun berkenalan dengan tahanan lain yang bernama Litmus. Ward wants to see you. Setelah makan, ia dipanggil untuk menghadap ke kepala penjara. Di sini, kepala penjara menjelaskan beberapa aturan penjara seperti tidak adanya program pembinaan napi, dilarang berbicara saat bekerja, serta hanya boleh menerima kunjungan 2 kali dalam sebulan. Kepala penjara juga menekankan bahwa penjara Alcatraz adalah penjara dengan keamanan maksimum, tidak seperti penjara lain yang ada di Amerika pada saat itu. Nah, ternyata kepala penjara sengaja mengatakan hal itu karena Morris sudah beberapa kali melarikan diri dari berbagai penjara. Dan hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa Morris ternyata memiliki IQ yang sangat tinggi. The prison in the United States. Nah, terdapat suatu momen saat Morris sementara mandi, ia diganggu oleh tahanan lain yang bernama Wolf. Wolf ini bisa dikatakan bahwa seorang LGBT. Namun tanpa basa-basi, Morris memberikan pukulan pada pria itu. Akibat tindakannya itu, Morris diberi tambahan tugas untuk bekerja di perpustakaan penjara. Frank. Saat sedang bersantai di halaman penjara, Morris bercengkrama dengan seorang napi yang sepertinya sudah lama di penjara itu. Pria itu berbicara tentang ketatnya pengamanan, bahkan jumlah sipir penjara berjumlah 1:3 dengan jumlah tahanan. Padahal biasanya perbandingannya 1:7. Selain itu, perhitungan tahanan juga sangat sering dilakukan rutin setiap 12 kali dalam sehari. Nah, di tempat itu, Morris sempat bertemu dengan Litmus dan berkelakar tentang rencana kabur dari penjara. Litmus lalu membalas candaan Morris dan berkata bahwa kemungkinan itu hanya bisa dilakukan lewat lubang ventilasi yang ada di atas blok penjara kamar Morris. Saat masih asik bercerita, Wolf tiba-tiba muncul dan mencoba menikam Morris, namun ia masih bisa menghindar. Keributan pun terjadi sehingga penjaga melepaskan beberapa tembakan, dan akibat kejadian itu, Wolf dan Morris ditahan di sel isolasi selama beberapa hari. Setelah dikembalikan ke sel tahanannya, Morris bertemu dan berkenalan dengan tahanan baru yang ditempatkan di samping kamarnya. Pria itu bernama Charlie Butts. Charlie Butts. Charlie's butt? Very inspiring. Keesokan paginya, saat sementara sarapan, Morris bertemu dengan John dan Clarence yang baru saja masuk penjara. Mereka berdua adalah kakak beradik. Mereka sudah tidak asing bagi Morris dan juga sudah sering keluar masuk penjara. Pada satu waktu, saat sedang bersantai di kamar selnya, pandangan Morris tak sengaja memperhatikan seekor kecoa yang muncul dari lubang ventilasi kamar. Ia lalu memeriksa sekat yang ada di ventilasi itu. Dan pada saat ia mencoba mencungkil sudut ventilasi itu dengan sebuah gunting kuku, ternyata tembok itu sudah sangat mudah terlepas. Namun, aksinya pun segera berhenti karena adanya pemeriksaan rutin dari penjaga. Nah, keesokan harinya, Morris menceritakan penemuannya itu secara diam-diam dengan Butts, John, dan Clarence. Ia berkata bahwa pelarian bisa mereka lakukan melalui lubang ventilasi karena kondisi tembok yang sudah rapuh termakan usia, serta adanya kelembapan udara yang tinggi karena berada di pinggiran laut. Dari kamar sel mereka bisa masuk ke koridor peralatan menuju ke atap blok penjara melalui lubang ventilator.
Namun John bertanya bagaimana menyembunyikan lubang yang mereka buat di kamar sel. Morris lalu menjelaskan hal itu bisa ditutupi dengan membuat karton yang digambar menyerupai lubang ventilasi. Karton bisa dibuat dari potongan-potongan majalah yang ada di penjara. Sedangkan untuk menghindari pemeriksaan yang rutin dilakukan setiap beberapa jam, Morris menjelaskan kalau aksinya akan dilakukan pada malam hari, dan untuk mengelabui pemeriksaan mereka harus membuat kepala boneka lengkap dengan rambut manusia. Sedangkan untuk menyeberangi lautan, Morris mengusulkan untuk membuat pelampung dari beberapa potongan jas hujan yang dijahit dan diberi lem perekat. Dan untuk tugas itu dipercayakan kepada John karena ia memang bekerja di bagian laundry dan pakaian penjara. Be out on the roof. How we? Well, they won't know till the morning. Hey, that's where you come in, John, because you work next. They're gonna think we'll go to Frisco. Malam harinya mereka pun mulai beraksi. Morris mulai mengikis dinding ventilasi dengan sebuah gunting kuku. Namun sepertinya gunting kuku itu tidak efektif digunakan sehingga Morris berusaha mencari peralatan tambahan. Nah, saat makan ia pun berpura-pura ingin menukar sendoknya yang kotor padahal ia sudah gosok sebelumnya pada sol sepatunya. Penjaga pun mempersilahkan. Dan saat menukar sendok itu, ia sengaja ditemani oleh Clarence yang sengaja mengajak bicara penjaga untuk mengalihkan perhatian sehingga Morris bisa mengambil 2 sendok tanpa diketahui. Give me a dime. No problem. Malamnya, Morris memodifikasi sendok tersebut dengan bagian pisau gunting dengan menggunakan serbuk koin dan dipanaskan dengan sebuah korek api. Koin itu sendiri ia dapatkan dari litmus. Setelah jadi, ia pun menggunakan alat itu untuk mengikis dinding ventilasi kamar. Dan pada suatu malam, ia hampir kedapatan oleh petugas penjaga, namun beruntungnya Bats yang berjaga dengan cepat memberikan kode ke Morris untuk segera berhenti. Untuk sisa-sisa material dinding yang terkikis, mereka buang secara diam-diam pada saat mereka berjalan di luar penjara sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Masalah lain kemudian muncul, ternyata bagian plat jaring ventilasi disatukan dengan 2 besi yang tertanam dalam beton dinding sehingga perlu benda keras untuk membukanya. Nah, tak disangka saat praktek pertukangan di penjara, Morris menemukan sebuah plat besi yang bisa digunakan untuk melepas plat jaringan ventilasi. Saat keluar dari ruang pertukangan, ia lalu mengelabui petugas pada saat pemeriksaan dengan membawa 2 plat, satu ia pegang dan satunya ia sembunyikan di bawah sol sepatu. Because you're stupid. Dan Morris pun berhasil melepas plat jaring ventilasi di kamarnya menggunakan plat besi yang ia selundupkan. Setelah itu mereka bergantian, Morris yang memantau penjaga saat Bats melakukan aksinya mengikis lubang ventilasi kamarnya. Setelah berbulan-bulan, tahap persiapan selanjutnya yaitu membuat patung kepala manusia menggunakan potongan-potongan majalah yang disatukan dengan menggunakan perekat. Bats pun berpura-pura memesan kanvas dan cat untuk melakukan hobi melukisnya. Padahal, cat dan kuas itu mereka akan gunakan untuk mengecat boneka kepala sehingga menyerupai warna alami kepala manusia. Dan untuk kebutuhan rambut boneka itu, mereka selundupkan dari tempat pemotongan rambut napi penjara. Mereka juga mulai membuat cetakan kamuflase ventilasi dari bahan kertas majalah dan dicat sesuai dengan warna asli ventilasi. Setelah beberapa bulan semua telah siap, Morris melanjutkan tahap selanjutnya yaitu memeriksa akses menuju lubang ventilasi atau penjara. Namun sebelum melakukan aksinya ia terlebih dahulu memasang boneka kepala dan cetakan lubang ventilasi kamar untuk mengelabui pemeriksaan. Besokan pagi, Morris menjelaskan hasil pemantauannya bahwa ia menemukan lubang terowongan menuju ventilasi atap, namun lokasinya cukup tinggi sehingga butuh bantuan seseorang dari mereka. Karena itu, ia meminta John untuk membantunya malam nanti. Malamnya, Morris dan John melakukan pengecekan. Ternyata lubang ventilasi atap ditutup dengan erat menggunakan sebuah baut tanam sehingga perlu sebuah bor untuk membukanya. Beruntungnya di tempat itu terdapat saklar listrik, sehingga mereka tinggal mencari bagaimana caranya mendapatkan sebuah alat bor. Nah, saat berada di kelas musik, Morris tak sengaja melihat kipas angin mini di ruangan itu. Ia lalu menyelundupkan kipas itu dalam sebuah koper alat musiknya, meskipun saat ia keluar ruangan kopernya hampir saja diperiksa oleh para penjaga. Morris pun segera membongkar kipas itu dan memodifikasinya menjadi sebuah bor dan memasang mata bor yang ia selundupkan dari ruang pertukangan. Dan pada malam selanjutnya, ia bersama Clarence menuju ke terowongan ventilasi atap dan mencoba mengebor baut tanam yang terpasang pada penutup ventilasi.
Hal ini mereka lakukan selama beberapa minggu karena hanya bisa dilakukan pada tengah malam. Setelah penutup ventilasi atap sudah aman, Morris bertanya pada John tentang kesiapan pelampung. John pun berkata bahwa pelampung sudah siap dan bisa digunakan pada hari Selasa, dan mereka pun sepakat akan melakukan pelarian pada Selasa malam. Namun sialnya tiba-tiba kepala penjara melakukan penggeledahan dan kamar Morris juga digeledah. Kepala penjara malah sempat melihat penutup ventilasi di kamar Morris, namun ia tak curiga sama sekali. Setelah selesai penggeledahan dan melihat tingkah laku Morris yang belakangan mencurigakan, kepala penjara memerintahkan untuk memindahkan Morris pada Selasa pagi. Shake down. Morris been doing anything unusual recently? Namun untungnya karena Wolf mengancam akan membunuh Morris dalam waktu dekat dan Morris tidak mau ambil resiko adanya keributan yang akan mengganggu rencana mereka, Morris memerintahkan John untuk segera menyiapkan pelampung pada hari Senin dan mereka akan melakukan aksi di Senin malam. Senin malam pun tiba. Morris berkata kepada Butts bahwa ia akan duluan keluar dan akan menunggunya di bagian atas blok penjara. Namun Butts sepertinya terlihat masih ragu-ragu dan takut untuk memulai aksinya. Di sisi lain, penjaga yang melakukan pemeriksaan pada malam itu juga tak curiga sama sekali karena masih mengira Morris, John, dan Clarence masih sementara tidur. God damn it. Morris, John, dan Clarence akhirnya berhasil mendorong penutup ventilasi atap dan menimbulkan suara dan kecurigaan penjaga yang ada di atap penjara. Melihat penjaga sudah pergi, mereka pun segera keluar dari terowongan ventilasi sambil membawa pelampung rakitan. Dan saat bersamaan, Butts akhirnya punya keberanian untuk memulai aksinya. Sebelum menuruni atap penjara, Morris sekali lagi menoleh ke arah terowongan ventilasi untuk memastikan apakah Butts sudah muncul. Namun setelah beberapa menit, tidak ada pergerakan dari Butts. Mereka akhirnya turun ke bawah melalui pipa saluran air, dan setelah itu dengan sangat hati-hati mereka memanjat pagar setinggi 7 meter yang dilengkapi dengan kawat berduri. Sayangnya, Butts sepertinya kesulitan untuk menggapai pintu terowongan ventilasi karena letaknya yang agak tinggi, sementara ia hanya seorang diri. Setelah melewati pagar terakhir, Morris, John, dan Clarence akhirnya tiba di pinggiran pantai dan segera memasang pelampung yang mereka modifikasi dari potongan jas hujan. Mereka lalu mengisi udara pelampung secara manual, dan setelah pelampung sudah cukup terisi udara, mereka mulai berenang menyusuri laut dengan tujuan ke pulau terdekat yaitu Pulau Malaikat. Pagi pun tiba, seorang penjaga melakukan pemeriksaan dan melihat Morris masih tertidur. Ia pun berteriak untuk membangunkan Morris namun tak digubris. Ia lalu membuka pintu sel dan menarik selimut Morris, namun justru kepala boneka yang terjatuh ke lantai. Suasana penjara pun menjadi heboh dan barulah diketahui bahwa Morris, John, dan Clarence telah kabur. Pencarian besar-besaran dengan melibatkan FBI dan polisi federal pun dilakukan di sekitar pulau. Namun yang mereka temukan hanya berupa barang saja seperti potongan jas hujan, foto, dan buku catatan dari Clarence. Kalaupun mereka tenggelam, jenazah mereka tak pernah ditemukan dan sampai saat ini keberadaan mereka masih menjadi misteri. Dan tak lama setelah kasus ini, penjara Alcatraz akhirnya ditutup hingga pada saat ini. Nah, demikianlah alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.